Halo, Yuk, ya, oke Pak, lanjut, udah direkam kok. Yuk, bukan kita yang merekod lagi. enggak, langsung, langsung. Saya Oke, saya sebagai kepala sekolah Pak, seperti Bapak sebagai kepala sekolah ya. Oke, kita mulai dari 1559 ya. ya siap Pak. Oke, selamat sore Pak Nenggolan. Oh ya, selamat sore Pak Basirun. Apa cerita nih Pak? Pak, apa kabar Pak? Sehat, sehat Pak. Sehat. Bapak gimana? Sehat juga Pak. Pak, ada yang mau saya diskusikan sama Bapak. Bisa mengganggu waktu Bapak sebentar Pak? Oh, kayaknya ini penting kali nih Kak ya Pak Basirun. Iya Oke, nggak Pak. apa-apa Pak. Mumpung memang waktu saya ini lagi kosong ini Pak Basirun. Apa mau kita ceritakan nih Pak Basirun? Ini Pak. Masalah dengan proses pembelajaran untuk mencari solusinya. Selama ini, Pak, Ah, kalau dalam belajar di kelas di jam pertama itu, saya merasa sangat terganggu dengan keadaan kelas di sebelah saya sering yang kosong, sehingga anak-anak ribut, gitu, Pak. oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti Bapak mau membicarakan masalah kenyamanan di kelas waktu mengajar lah ini ya Pak ya. Iya, begitu, Pak. Oh, baik. Kira-kira menurut seingatan Bapak sudah berapa lama kejadian ini berlangsung Pak? Ya, kegiatan ini, Pak, yang sudah saya alami setelah masuk tahun pelajaran baru ini, Pak. Kebetulan kan Iya, iya, saya gurunya dari Medan. iya, Baru iya. yang satu lagi gurunya di sebelah kiri itu gurunya guru BK. Jadi guru BK ini Pak, di jam pertama kan selalu mengatasi siswa bermasalah sehingga Iya. kita dalam masuk. Yang sebelah lagi tadi yang guru dari Medan, sudah pernah Pak saya diskusi sama ibu itu, tetapi alasan ibu itu memang sangat masuk akal. Kalau memang normal perjalanan dari Medan kemari, paling itu 1 jam. Dia berangkat dari rumah jam setengah 5. Jadi memang logika sih. Apalagi sekarang sudah jalan tol kan. Cuman dari tebing ke sekolah itu yang menjadi kendala sering. Yang sering macet lah dan kadang angkotnya belum dapat datang. Begitu loh Pak. Pak, halo? Halo? Kok lab Bapak? Iya, enggak Pak. Jaringan kurasa ini Pak. Coba ini. Padahal lancarnya aku buka di sebelahnya, YouTube-nya. Cuman itu. Itu makanya bingung saya. Coba udah keluar dulu apa? Oh, Baru masuk. Lab tadi iya, saya tengok punya iya Bapak. Pak.
Iya ya. Aduh, kau ini. Udah, ini Pak Basirun. Ayo, kita ulangi Pak. Kita ulangi Pak, nggak apa-apa itu. Oke Pak. Halo Pak Lengkunan, selamat sore Pak. Ya, halo Pak Basirun. Ada apa ini Pak Basirun? Pak, ini ada yang mau saya cerita sama Bapak loh Pak. Bisa Pak? Oh, itu Ada apa waktu itu nggak Pak? Pak? Ada. Silakan Pak Basirun. Apa mau kita ceritakan nih Pak Basirun? Gini Pak, kelas saya kalau masuk di jam pertama itu selalu terganggu dengan pembelajaran karena di kelas sebelah itu sering kosong gurunya karena di sebelah gurunya dari Medan, di Iya kelas sebelah Pak. gurunya guru BK, sehingga di jam pertama guru BK itu sering menangani siswa bermasalah sehingga kelas itu jadi sering kosong. Kami sangat terganggu loh Pak belajarnya. Gimana itu Pak? Oh iya Pak ya. Kira-kira Pak, sudah berapa lama seperti ini Pak? Ya, semenjak tahun ajaran baru ini Pak, sudah kurang lebih 6 minggu ini Pak. Oh iya ya Pak, udah berarti udah lama lah Pak. Kemudian ini, Bapak pernah nggak berkomunikasi sama guru-guru yang masuk di sebelah kelas Bapak mengajar itu? Iya Pak, saya sudah komunikasi dengan gurunya, cuman alasan itu memang sangat masuk akal dia, karena Iya, kata ibu itu sudah berangkat dari Medan jam setengah 5. Emang logika sih sudah harus sampai di sini jam 7 paling lama kan? iya betul Cuman betul. sering di jalan mobil katanya mulai dari tebing kemari yang angkot susah didapat ataupun sering macet melewati pajak begitu loh Pak. Iya iya Dan iya yang Pak ibu ya. itu ibu sebelah lagi karena alasannya memang kita lihat selalu yang proses siswa bermasalah di jam pertama. Iya Begitu iya Pak. iya. Iya iya. Kalau memang itu guru agama itu memang Pak kemarin udah pernah cerita juga Pak. Jadi kendalanya seperti itu, ya kan Pak. Kemudian saya juga udah pernah komunikasi sama Wakasek kurikulum juga tentang hal ini. Tapi mudah-mudahan nanti ini Pak bisa kita selesaikan. Atau apakah ada solusi yang Bapak buat biar Bapak lebih nyaman lagi mengajar? Yang saya sudah buat Pak untuk mengurangi kebisingan itu beberapa minggu ini kalau saya masuk gurunya belum ada, saya suruh mereka mengerjakan tugas yang berhubungan dengan mata pelajarannya. Saya suruh membuka Oh, buku, lihat di situ latihannya, saya suruh dikerjakan. Cuman kayaknya iya. tidak efektif loh Pak. Masa saya guru fisika menyuruh anak mengajarkan tugas agama, kurang logika Iya. juga. Iya, memang betul itu, Pak. Tapi memang kebaikan Bapak itu sangat bermanfaat bagi anak-anak di sana, anak-anak kita, Pak, iya kan? Itu sangat bagus juga, Pak. Saya sangat menghargai ya kerja keras Bapak lah. Tapi ini, Pak, setelah itu ada nggak lagi strategi Bapak buat untuk Bapak semakin bisa mengajar lebih nyaman lagi dengan anak didik kita, Pak? Kalau strateginya, kalau memang kelas itu kadang tidak bisa diingatkan, sekarang mereka saya suruh keluar supaya Oh jangan gitu. di kelas. Pak, ini kan jadi komplain juga dengan kelas-kelas lain kalau mereka di luar, Pak. Oh, berarti kelasnya Bapak keluarkan ya, Pak ya? Siswanya supaya jangan di dalam kelas itu karena kan hanya dinding itu Pak, hanya pakai papan pembatasnya. Jadi sangat terasa ribut ketika mereka kosong, ada yang nyanyi, ada yang mukul-mukul meja gitu loh Pak. Oh, gitu ya, Pak, ya. Oh, itu berarti solusi yang Bapak mau buat ya, Pak, ya? Iya Pak. Atau yang lain ada rencana Bapak lagi yang Bapak buat? Itulah Pak, rencana saya memang kalau ini memang tetap masih terjadi, saya berpikir Iya. supaya belajar nanti jadi kalau bisa Pak ke lab. Bisa Pak. Oh. Oh, gini, Pak, kalau
sangat bagus itu Pak. Namun kan kalau Bapak keluarkan, kalau yang tadi siswanya tetap Bapak keluarkan kan nggak enak didengar, dilihat guru-guru yang lain, masa siswanya terus dikeluarin. Tapi kalau memang tadi Bapak bilang Bapak mau menggunakan lab, ya sangat bagus Pak. Saya sangat setuju dengan itu Pak. Kira-kira kapan rencana Bapak mulainya menggunakan lab? Minggu depan lah Pak, paling tidak, karena kan harus konfirmasi dulu sama PKS kurikulum sama PKS sarana prasarana Pak. Oh iya betul itu Pak, bagus itu. Ada nggak strategi yang sudah Bapak buat jikalau misalnya di ruangan lab itu Bapak kurang nyaman lagi? Ya, biasanya kan Pak, kalau anak IPA dibawa ke lab, mereka itu senang, itu langsung aktif semua itu. Jarang anak-anak itu belajar fisika di lab tidak nyaman. Biasanya itu aktif semua itu Pak. Iya betul ya Pak, ya benar itu. Apalagi kalau berbicara mengenai praktek ya Pak ya. Iya Pak, waktu. Iya. Oke, bagaimana tindak lanjut Bapak dari coaching hari ini Pak? Iya Pak, akan saya kerjakan nanti kegiatan atau pembelajaran sekarang. Memang kalau di lab itu memang siswa tidak nyaman ya, cuman jadi memang kalau supaya nanti kami mulai di depan, kalau misalnya saya mulai di depan kami ke lab ya Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, saya silakan. Oke, mudah-mudahan nanti di sana lebih nyaman lagi Pak. Demikian ya Pak ya. Iya, refleksi Pak. Ya, oke. Sekarang kita gantian Pak. Oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah coach hari ini? Iya Pak, saya sangat senang dengan kegiatan pembicaraan kita hari ini karena saya menemukan solusi dengan cara Bapak menggali dan mengarahkan saya mencari solusi untuk menangani masalah ini. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Basirun. Semoga bermanfaat bisa baik belajarnya Pak Basirun. Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke, sekarang selamat siang Pak Basirun. Oke, selamat siang Pak Nenggolan. Apa kabar? Puji Tuhan Pak Basirun, sehat Pak Basirun. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Ada apa itu Pak? Kayaknya penting sekali telepon Bapak hari ini. Bisa saya minta waktu Bapak sebentar Pak? Oh bisa Pak, bisa. Ada apa itu Pak? Ini Pak, udah selama seminggu ini Pak, hampir 2 minggu Pak. Ketika saya mengajar di satu kelas 10 TKJ 1 itu Pak, ada siswa kita ini Pak. Selalu ketika saya masuk, selalu dia les dia nggak pernah masuk Pak dengan saya Pak. Oh iya pula. Iya, saya tanya juga guru-guru yang lain seperti itu juga. Masalahnya Pak, kalau siap-siap jam istirahat dia itu kadang dia hampir satu les nggak masuk kelas Pak. Oh, kenapa kira-kira Pak? Udah pernah Bapak selidiki kenapa seperti itu Pak? Dari teman-temannya saya tanya, dia sukanya Pak itu ikut olahraga di lapangan olahraga sana Pak, ikut main voli Pak. Oh iya pula ya. Jadi apa memang setiap jam Bapak ada yang olahraga di lapangan? Ya itulah Pak, karena memang kan lapangan itu Pak sering dipakai olahraga. Jadi setiap saya masuk di kelas itu Pak, dianya selalu terlambat Pak, kadang 20-30 menit Pak. Ya pula. Oke lah Pak. Kalau seperti itu apa kira-kira yang sudah Bapak lakukan mengatasinya? Iya, saya sudah memanggilnya Pak, kan sudah saya panggil ke ruangan Pak. Kemudian rencana saya Pak, biar agak puas juga orang tuanya, rencana saya mau saya panggil Pak. Biar tahu masalah ini Pak. Iya Pak, bagus itu Pak. Bagus itu. Jadi nanti Pak, kalau sudah dipanggil orang tuanya, kira-kira apa yang akan dibicarakan di situ? Iya, saya mau bicarakan bagaimana karakter siswa ini selama di sekolah Pak, ketika jam saya. Kemudian apa penyebabnya nanti, mana tahu juga di rumahnya si anak juga seperti itu juga perlakuannya sama orang tuanya. Jadi saya memanggil orang tuanya Pak, ingin menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu Pak.
Oh, gitu ya, Pak. Eh, memangnya Bapak les ke berapa di situ masuk, Pak? Itu Pak les ke-6. Setelah istirahat pertama di situ dia Pak nggak masuknya Pak. Oh, jadi apa memang guru olahraga di sana tidak mengeluarkan siswa yang tidak pakai baju olahraga, Pak? Nggak tahu juga lah Pak, kurang komunikasi juga saya Pak dengan guru olahraganya Pak. Cuma Oh, memang gitu. masalahnya anak ini yang saya pikirkan Pak. Iya, jadi nanti Pak, kalau boleh kan juga konsultasi dulu atau kerjasama dengan guru olahraga supaya jangan ada anak-anak situ kan, Pak. Iya iya Pak, iya Pak, Pak. jadi rencana Bapak selanjutnya bagaimana untuk anak ini? Ya itulah Pak, tadi kan udah saya buat surat panggilan melalui guru BK Pak untuk orang tuanya Pak. Nanti kami duduk bersama saya, kemudian guru BK, tuanya Pak. Rencananya saya panggil minggu depan Pak. Oh, rencananya dipanggil minggu depan. Iya Pak. Kenapa enggak bis aja Pak, dipanggil supaya surat panggilannya supaya datang lebih cepat? Iya Pak, tapi besok saya Pak ada kegiatan lain Pak. Oh, begitu ya Pak. Oke, udah Iya bagus Pak. itu Pak. Jadi nanti supaya orang Bapak membicarakannya dengan baik ya sama orang tua dan supaya bisa kerjasama kita gitu kan Pak. Iya Pak, iya Pak. Bapak bagaimana rencana Bapak, cara Bapak mengarahkan anak itu ya Pak. Nah, Iya baru Pak. Pak, ya, sudah berapa lama dia panggil gitu Pak? Kalau sama saya Pak baru 2 minggu lah seperti itu Pak. Tapi kalau saya tanya kawan-kawan guru sering seperti itu Pak, dia melakukan masuk telat waktu ketika jam pembelajaran Pak. Oh gitu ya Pak. Berarti nanti Bapak buat jelas mungkin sudah panggilan itu, iya kan? Kalau memang sudah disahkan langsung dibuat Pak, jangan lama-lama ya Pak, Iya supaya siap nanti Pak. sampai ada kawan-kawan yang terikut-ikut, iya kan Pak? Iya itu Nah, juga Pak. jadi, Iya Pak, iya Pak. jadi itu sudah sangat bagus yang sudah Bapak rencanakan dan kerjakan, tetapi tetap Pak kita harus kerjasama, berkolaborasi dengan guru-guru kita, supaya jangan Iya Pak. nanti ada yang pembiaran ya kan Pak. Jadi Pak, Iya Pak. untuk kegiatan ini supaya bisa tetap kita perhatikan, mari langsung lakukan kegiatan atau pemanggilan orang tuanya. Jadi Iya nanti Pak. udah orang tuanya juga sudah panggil, kalau bisa Pak diikutkan juga yang berhubungan wali kelasnya sama yang Guru BK Pak. guru BK dan PKS kesiswaan ya Pak. Baik Pak, siap Pak. Jadi Pak, barangkali kegiatan rencana Bapak menangani itu sudah sangat bagus. Kapan tadi Bapak rencanakan dilakukan itu Pak? Minggu depan Pak, di hari Senin Pak. Oke, bagus ya Pak. Jadi mohon kerjasamanya tetap. Siap Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak dengan pertemuan kita hari ini Pak? Iya Pak, saya merasa lega Pak, merasa senang Pak. Saya mendapatkan solusinya dari Bapak seperti itu Pak. Oke, jadi saya juga Pak berterima kasih sudah Bapak melaporkannya dan saya jadi tahu kondisi anak di kelas itu setiap saat karena saya kan tidak bisa memantau itu setiap saat. Jadi Iya memang Pak. perlu ada kerjasama di antara kita di sekolah ini. Terima kasih banyak Pak ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, di refleksi tadi kita tuliskan ya Pak. Ya itulah tadi, udah siap. Di sinilah dikerjakan mungkin ya, atau langsung keluar kita. Refleksinya yang ditulis refleksi tadi macam mana? Kalau menurut apa itu kan ke Pak ada 10 menit dia, tapi kalau setelah selesai katanya tadi Jum langsung kita masuk ke apa? Di situ kita menulisnya mungkin Di room utama. di room utama. Atau Jadi masuk dulu maksudnya kita?
Dulu kirim Coba kita sama kita. masuk ya. Iya, tapi jangan dimatikan dulu. Oke, oke. Berarti Pak, kita matikan aja nih Pak. Kenapa, Pak? Kita keluar dari Zoom ini. Kita ke rumah. Kita keluar dari room kita, Pak, ya? Iya. Iya, iya Bu. Baik Bu. Akhir kita ulang lagi. Oke, Pak Amir, kita masih rekor room kan? Kita keluar dari ruang Iya. satu ya? Iya, saya udah keluar Pak. Di mana itu Pak? Apa itu? Oke, oke. Di mana di LMS itu Pak? Apa itu? Yang harus dikerjain itu Pak? Yang dikirim Pak Dani tadi, di download katanya. Di situ aja kita kerjain. Ya, di luar kayaknya bisa diapain. Hah? Atau kita ketik? Itulah, sekarang kita disuruh di rekor room itu, ngapain kita di sini lagi sekarang? Atau kita ulang Nah, lagi yang tadi? kalau menurut saya kan Pak, di sinilah kita kerjain ini selama ini. Tapi kan nggak tahu kita dalam bentuk kita ketikkan kah atau kita tulis tangan kah kan gitu kan Pak? Kayaknya ketikkan lah Pak ini. Iya. Karena nanti mau dikirim ya kan Pak? Iya. Iya, kita cobalah kita kerjakan Pak.
Udah siap Pak Basirun? Belum. Bapak tulis atau Bapak ketik? Bapak ketik. Hmm? Bapak ketik. Oh, diketik. Basirun, masuk ke room utama Pak. Oke, Pak. Udah
Ya, Bu? Ya, Bu? Ada apa itu, Bu? Sudah masuk room utama, Bu?